Halo anak-anak, kali ini kita masuk ke part 3 di mana kita sudah membahas 2 soal mengenai penerapan hukum Newton. Nah, kali ini soal yang ketiga. Langsung saja ya. Kemarin kita sudah membahas ini, terus membahas ini juga. Nah, saat ini kita membahas yang ini, yaitu gerak pada bidang miring. Soalnya adalah sebuah balok bermasa 20 kg diletakkan pada bidang miring kasar dengan koefisien gesek sebesar 0,2. Apabila sudut kemiringan bidang miring tersebut 30 derajat, tentukan percepatan yang dialami oleh balok tersebut. Oke, kita kerjakan. Langkah yang pertama, menggambar diagram gaya yang bekerja pada benda, sehingga kita gambarkan kondisinya ya. Ada balok bermasa 20 kg diletakkan pada bidang miring. Jadi ada bidang miring. Ini Bu Ukti berusaha gambarnya bagus, tapi kalau mencong-mencong di ini kan ya, karena gambar di komputer dengan gambar di kertas biasa itu beda. Nah, ini ada bidang miring. Bidang miringnya kasar di mana koefisien geseknya sebesar 0,2 atau mu-nya sama dengan 0,2. Lalu di atasnya terdapat balok. Di atasnya ada balok. Nah, baloknya bermasa berapa? Baloknya bermasa 20 kg. Nah, terus si bidang miring ini punya kemiringan sebesar 30 derajat. Nah, kita gambar dulu gaya yang bekerja. Karena kasar berarti otomatis ada gaya gesek. Karena dia di bidang miring, otomatis cenderung geraknya ke bawah. Jadi gaya geseknya ke atas. Gaya geseknya ke sini. Ini terdapat F gesek. Ke arah sini ya. F gesek. Terus terdapat apa lagi? Ada gaya normal. Gaya normal itu arahnya ke sini. Nah, ini gaya normal. Terus ada apa lagi? Ada gaya berat. Gaya beratnya ingat ke sini. Tuh. Gaya berat W. Nah, terus selanjutnya apalagi? Nggak ada apa lagi ya, udah cuman 3 ini. Nah, terus apalagi? Menentukan arah gerak benda. Kalau dia di bidang miring kayak gini, otomatis geraknya ke bawah. Nah, kecuali ada gaya yang menarik ke atas, ini kan nggak ada. Jadi kecenderungannya bergerak ke bawah. Nah, terus tinjau komponen sumbu X dan sumbu Y. Dilihat nih, gayanya kan miring-miring ya, tidak di komponen sumbu X ataupun tidak di komponen sumbu Y. Yang FG misal sumbu itu kan kayak gini. Sumbu X dan Y, ini X, ini Y. Kalau diperhatikan kan yang di komponen sumbu Y cuman ada W. Ya enggak? W kan ke bawah. FG-nya di sini. F geseknya. Sedangkan gaya normalnya di sini. Otomatis kan kita harus proyeksikan ke sumbu X dan ke sumbu Y. Tapi di sini Bu Ukti punya namanya ini permisalan atau bukan, namanya permisalan yang benar. Permisalan. Jadi gini, kalau sumbu X dan Y-nya tegak seperti ini, kalian kan perlu memproyeksikan 2 gaya, yaitu F gesek dan gaya normal. Jadi di sini Bu Ukti memiringkan sumbu X dan Y. Jadi sumbu X dan Y-nya miring. X-nya ke sini, Y-nya ke sini. Miring kayak gini. Jadi kalau sumbu X dan Y-nya miring kayak gini karena ini dia bidang miring, jadi di sini ada F gesek. Dan di sini ada gaya normal. Nah, di sini ada W, ya enggak? Yang perlu kita proyeksikan hanya satu, yaitu W.
cos theta atau sin theta, kayak gitulah. Tetanya dapat dari mana? Jadi gini, ketika diproyeksikan ke sumbu X dan sumbu Y kayak gini, kalau di sini 30, otomatis di sini juga 30. Ada yang tahu kenapa? Gini, untuk sudutnya putih lebih jelaskan ya. Jadi misal ada sebuah bidang miring, sudutnya 30. Nah, bidang miring ini kan sudut ini 90 ya, otomatis. Berarti sudut ini berapa? Sudut ini adalah 180. Jumlahnya kan 3 sudut segitiga kan 180. 180 min 30 min 90. Ya enggak? Atau berapa? 90 min 30. Ya enggak? Ini dikurangi ini. Kan 180 dikurangi 90, 90 dikurangi 30. Nah, misal ada benda nih di sini. Gaya berat kan lurus ke bawah gini. Nah, kan otomatis jadi segitiga nih. Di sini 90, di sini berapa? Di sini adalah 90 min 30. Otomatis kalau Bu Uti buat kayak gini, ini kan sudut ini kan sama dengan sudut ini. Sudut ini kan sama dengan sudut ini. Otomatis sudut yang ini berapa? Ini kan jumlahnya 90. Jadi yang ini adalah 90 dikurangi 90 dikurangi 30 sama dengan 30. Jadi sudut ini sama dengan sudut ini. Gitu. Jadi yang ketika di sini ada 30, maka di sini 30. Jadi di sini W cos 30, yang di sini W sin 30. Nah, ini dia diagram gayanya. Karena tidak cukup, Uti lanjut di slide selanjutnya. Uti gambar lagi biar kalian lebih jelas. Ketika ada bidang miring, terus di sini ada gaya, ada balok di sini 30 derajat, di sini otomatis W, di sini W cos 30, di sini 30 ya, yang di sini W sin 30, ke sini ada gaya gesek, yang ke sini ada gaya normal. Nah, ingat sumbu X dan Y-nya miring kayak gini. X-nya ini, Y-nya ini. Nah, gitu. Sekarang kita tinjau satu persatu. Sigma fx-nya dulu. Sigma fx sama dengan bergerak ya, dia bergerak turun ya. Jadi X-nya bergerak. M dikali A. Sigma fx-nya ada berapa? Kan percepatannya ke sini. Otomatis yang positif kan yang W sin 30 ya. W sin 30 dikurangi F gesek sama dengan M dikali A. Yang ditanya itu kan percepatannya. Berarti A sama dengan W sin 30 dikurangi F gesek per M. W itu rumusnya apa? W rumusnya M dikali G sin 30. F gesek rumusnya apa? Mu dikali N per M sama dengan A. Nah, N-nya kan belum tahu. Otomatis dicari pakai sigma FY. Sigma FY bergerak nggak di sumbu Y? Tidak ya, jadi 0. Sama dengan 0. Ada apa aja? Yang ke atas positif. N min W cos 30 sama dengan 0. Nah, ini dipindah ruas sehingga N sama dengan W cos 30. W itu apa? W itu MG. Cos 30 berapa? Ayo dicari.
cos 30 itu setengah akar 3. Jadi di sini N sama dengan MG kali setengah akar 3, karena cos 30 itu setengah akar 3. N-nya berapa? M-nya berapa? 20, G-nya 10. Ininya setengah akar 3. Ini 10 dicoret sama ini. 10, jadi N-nya sama dengan 100 akar 3. N-nya dimasukkan ke sini, sehingga diperoleh A sama dengan M-nya berapa? 20, G-nya 10, sin 30 berapa? Setengah, dikurangi mu-nya berapa? 2, 0,2. N-nya berapa? 100 akar 3. M-nya berapa? M-nya 20. Nolnya dicoret. Ini 0,2 dikali 10, 2. 2-nya dicoret. Sehingga hasilnya 10 dibagi 2, 5. 5 dikurangi akar 3. Hasilnya percepatannya sebesar 5 min akar 3. Gitu.